Anda kembali bersama kami di Newsline pemirsa, dan kami akan bahas apa saja topik-topik yang kali ini hari ini sangat hangat diperbincangkan. Kita akan tampilkan setidaknya ada beberapa ya. Yang pertama, 1, 2, 3 boleh ditampilkan? Yes, ini yang dia. pertama ini dia. Batas usia pekerja itu sekitar 2.000 pencarian sampai dengan siang ini, Marcel. Iya, tadi seperti yang Jason udah spill sedikit ya sebelum break bahwa ada penambahan nih pemirsa terkait dengan batas usia pekerja atau untuk pensiun. Tapi selain itu, ini juga yang menjadi perhatian, ada lebih dari 5.000 pencarian soal gejala HMPV. Ini adalah virus yang mirip-mirip dengan influenza begitu ya. Bagaimana sih penanganannya dan kita harus waspada menghadapinya. Kita akan bahas ya dalam segmen trending topik untuk Anda berikut ini pemirsa. Ya, keputusan ini mungkin fresh sekali pemirsa dan mungkin banyak ditanggapi. Ada yang menerima, mungkin ada juga yang pikir-pikir ulang nih, terutama bagi Anda pekerja. Karena kalau kita lihat untuk di media sosial itu pencarian soal pensiun pekerja ini sudah ramai diperbincangkan. Karena dari sebelumnya usianya 58 tahun batas pensiunnya, tahun ini menjadi 59 tahun. Ya, jadi pemirsa ini sudah ada ya dasar hukumnya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015. Wah, udah 10 tahun yang lalu ya. Nah, ini soal penyelenggaraan program jaminan pensiun. Di PP ini pemirsa, tepatnya pasal 15 ayat 3 mengatur bahwa usia pensiun pekerja Indonesia bertambah 1 tahun setiap 3 tahun sekali. Jadi tidak setiap tahun ya bertambahnya ya. Per 3 tahun bertambah 1 tahun. Nah, jadi pemirsa, PP ini sebelumnya ditandatangani oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo tanggal 30 Juni 2015. Di mana batas usia pensiun pekerja di Indonesia pertama kali berlaku pada 2015, yaitu usianya batasannya 56 tahun. Ya, dan kemudian ini Marcel dan juga pemirsa, di tanggal 1 Januari 2019 usia pensiun itu naik jadi 57 tahun sesuai dengan ketentuan PP nomor 45 tahun 2015 bahwa usia pensiun ini akan naik 1 tahun setiap 3 tahun. Nah, kalau kita lihat memang pemirsa beginilah kurang lebih skenario penambahan batas usia pensiun bekerja. Kita boleh tampilkan mungkin grafisnya. Kita melihat bahwa batas usia pensiun 59 tahun itu akan berlaku nantinya selama 3 tahun. Jadi per 2025 sampai 2027. Begitu, baru bertambah lagi setahun lagi. Nah, ini dia pemirsa grafisnya yang sudah kami siapkan untuk Anda. Jadi batas usia pensiun ini setelah 2027 akan naik lagi 1 tahun. Jadi 60 tahun, berlakunya tahun 2028 sampai 2030. Dan polanya akan terus seperti itu sampai batas usianya adalah 65 tahun yang berlaku pada 2043 sampai 2045. Betul, jadi 2045 itu sudah tidak ada penambahan lagi ya, karena sudah sampai di ujungnya mentoknya itu 65 tahun. Dan nantinya pemanfaatan program jaminan pensiun yang dilaksanakan BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS-TK ini juga dilandasi usia pensiun 59 tahun. Jadi kalau misalnya Anda ada yang pensiun harusnya tahun ini 58 tahun, berarti harus nunggu tahun depan ya, sampai 59 waktu tahun. Sudah genap 59 tahun. Dan pemirsa, peserta BPJS Ketenagakerjaan juga bisa mulai menerima manfaat pensiun saat mencapai usia pensiunnya. Dengan begitu, pekerja yang berusia 59 tahun akan pensiun pada 2025 ini sudah berhak menerima ya. Tapi kalau yang 58 tahun seperti tadi kita sampaikan harus tunggu dulu setahun lagi sehingga bisa menerima manfaat program jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan ini. Dan peserta BPJS Ketenagakerjaan yang memasuki usia pensiun tapi masih dipekerjakan, ini bisa memilih pemirsa untuk menerima manfaat jaminan pensiun saat mencapai usia pensiun atau saat berhenti bekerja. Ya, tapi itu ada limitnya juga Marcel. Jadi kalau misalnya sudah 59
59 tahun terus kemudian dia masih dipekerjakan oleh perusahaannya, maka ada batasnya itu maksimal sekali 3 tahun untuk kemudian bisa memperpanjang masa kerjanya sampai dengan pensiun nanti. Dan pekerja yang sudah di usia pensiun nanti bisa tetap dipekerjakan sekali lagi hingga berhenti setelah maksimal 3 tahun. Dan kalau kita melihat pemirsa, pertanyaannya bagaimana dengan pekerja yang baru berusia 58 tahun di 2025. Jadi sekali lagi kami informasikan bahwa nantinya harus menunggu sampai dengan tahun 2026 untuk bisa mendapatkan jaminan pensiun dari BPJS TK ketika usianya sudah 59 tahun. Ya, dan ini juga memang sudah diatur ya pemirsa dalam peraturan pemerintah tersebut. Ya. Nah, untuk diketahui juga bahwa jaminan pensiun ini tujuannya adalah untuk membantu penghasilan dari pekerja setelah peserta memasuki usia pensiun, pastinya sudah tidak produktif ya. Kemudian juga mungkin mengalami cacat total, tetap ataupun meninggal dunia, ini akan ada manfaat-manfaatnya. Dan tentunya pemberlakuan ini akan menimbulkan pro dan kontra nih ke depannya. Kita bahas deh satu-satu. Kalau misalnya dari yang pro-pro dulu deh. Misalnya Marcel dan juga pemirsa, banyak yang mengatakan, ya kalau diperpanjang setahun, lumayan jaminan pensiunnya akan lebih banyak lagi. Gitu. Itu dari yang pro, dari yang menerima kebijakan ini ya. Ya, dan ada waktu lebih juga ya untuk bisa menyiapkan dana pensiun. Mungkin yang kita tabung sedikit-sedikit setiap tahun. Jadi nanti ketika pensiun ini tabungannya sudah lebih banyak. Tambah. Tapi di sisi lain nih Jason, mungkin bagi yang kontra, penambahan batas usia pensiun ini membuat khawatir bahwa akan mempengaruhi kesehatan dari pekerja dan juga berpotensi untuk mengurangi kualitas hidup. Betul, jadi memang ada dalam tanda kutip itu potensi kerentanan dari segi misalnya kesehatan dan juga kemudian produktivitas pekerja juga ketika sudah memasuki usia 59 tahun ke atas itu dikhawatirkan nanti tidak akan seproduktif dibandingkan usia-usia sebelumnya. Itu yang dikhawatirkan dengan adanya implementasi dari aturan yang baru ini. Ini mungkin baru 59 ya, bagaimana kalau sudah yang 65 tahun? Betul. Ini kan akan terus bertambah, sekali lagi pemirsa, setiap 3 tahun akan bertambah batasannya, 1 tahun, 1 tahun. Jadi mungkin ini mengingatkan kita juga untuk menjaga kesehatan dari sekarang ya, supaya bisa tetap produktif di usia yang sudah lebih senior. Betul sekali. Lalu pertanyaannya bagaimana ya kemudian komentar dari warganet menanggapi adanya aturan baru per Januari 2025 ini usia pensiun naik di 59 tahun. Kita akan membacakan satu persatu komen dari X ini misalnya. Dari @akaf, menutup peluang untuk karyawan pegawai baru dari fresh graduate katanya. Bisa jadi ya kalau disambung-sambungkan begitu. Karena lebih lama kerjanya ya. Iya, karena lebih lama kerjanya, jadi posisinya nggak kosong-kosong. Nah, ada juga pemirsa komentar dari @sawa, kalau loker lowongan kerja dibatasin umur, percuma saja usia pensiun ditambah. Lagi pula bagi swasta tidak ada jaminan juga bisa kerja sampai umur segitu atau batasannya ya. Ya, dan kemudian ada juga dari @put_2, lapangan pekerjaan otomatis makin sedikit. Ini hampir sama dengan yang tadi. Kasihan fresh graduate makin sulit melamar pekerjaan, setidaknya untuk mengganti yang pensiun. Jadi ada antrian tadi ya. Jadi mungkin bisa jadi perhatian juga nih dari pemerintah soal efek sampingnya mungkin ya dari penerapan kebijakan ini. Selain itu ada dari @hari, seiring dengan majunya dunia kedokteran dan naiknya harapan hidup warga Indonesia, wajar sih umur 50-an zaman sekarang beda dengan umur 50 di tahun 70-an. Ya, kalau dulu katanya orang tuh jauh lebih sehat begitu ya karena makanan masih lebih organik begitu kan, cuaca dan segala macam faktor yang kemudian membuat orang bisa live longer atau hidup lebih panjang dan lebih produktif. Dan kemudian ada juga @fahmi, loh rugi dong usia 55 tahun sudah pensiun otomatis tidak ada pemasukan. Mau buka usaha modalnya tidak ada karena manfaat dari BPJS TK baru bisa dicairkan di usia 59 tahun. Iya, jadi inilah reaksi ya dari warganet. Tapi kita tentu terus nantikan apakah ada penyesuaian lagi nih dari kebijakan batas usia pensiun ini. Betul, dan kalau tadi saya berbincang dengan Menaker begitu ya, Prof. Yasirli yang mengatakan bahwa ini adalah aturan biasa yang sebenarnya sudah diimplementasikan dan memang sudah terformulasi seperti ini. Jadi diharapkan nanti setiap perusahaan itu nanti bisa mengikuti aturan seperti ini. Walaupun kalau kita
mengacu lagi pada pernyataan Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita menyatakan bahwa angka pengangguran itu juga sudah turun di Indonesia di tahun 2024 dari 5,9% jadi dari 5,3% jadi 4,9%. Apakah kemudian ini jadi good sign? Semoga jadi good sign untuk para pekerja ya. Semoga ya supaya tetap bergairah bekerja dan juga produktif. Jangan sampai usia pensiunnya ini bertambah tapi ternyata sudah tidak bisa ngapa-ngapain misalnya. Ini kan juga bisa menurunkan produktivitas perusahaan. Kita harapkan yang terbaik tentunya pemirsa untuk kebijakan ini. Dan tetaplah bersama kami, masih ada informasi lain ya untuk pemirsa di rumah dimanapun Anda berada. Tetap di Newsline usai headline news pukul 14 waktu Indonesia Barat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.